hai, ketemu lagi bareng Miss Ais di video tentang gelombang. Kalau misalnya di video sebelumnya kita udah ngomongin tentang getaran, maka kita di video ini akan bahas tentang gelombang. Nah, sebenarnya apa sih? Ada nggak sih hubungannya antara gelombang dengan getaran? Nah, ternyata ada. Oke, mari kita coba cek ke definisi gelombang dulu. Jadi gelombang di sini artinya adalah, bukan artinya sih, tapi energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Jadi dari satu kalimat itu kita bisa melihat hubungan antara gelombang dengan getaran. Jadi getaran itu akan merambat gitu kan. Energinya itu akan merambat dalam bentuk gelombang. Jadi getaran ini punya energi yang merambat dalam bentuk gelombang. Jadi gelombang ini sebenarnya adalah getaran yang merambat gitu. Kurang lebihnya gitu. Nah, pada perambatan gelombang, jadi yang merambat itu adalah energinya ini. Energinya itu yang akan merambat atau berpindah. Nah, sedangkan medium atau zat perantaranya itu tidak ikut berpindah gitu. Jadi medium tidak ikut berpindah. Yang berpindah itu adalah energinya. Energinya merambat atau tertransfer kayak gitu. Oke, kalian bisa perhatikan di layar bahwa ini adalah simulasi dari suatu gelombang atau wave gitu ya. Nah, dan di sini adalah kita bisa melihat bahwa let's say ini adalah sebuah tali gitu ya. Kita bilang ini tali. Nah, kemudian talinya ini dia dirambatkan gitu. Panjangnya akan selalu tetap kayak gini, tapi diayun-ayunkan begini. Nah, misalnya di bagian ini, di bagian tali ini itu terdapat yang namanya karet gitu ya. Nah, karetnya itu dililitkan di tali ini, maka ketika diayun-ayunkan seperti ini, karet tersebut tidak akan berpindah, tapi dia hanya akan bergerak naik turun seperti ini. Jadi medianya itu hanya akan naik turun. Lalu apa yang ditransfer ke sana? Yaitu energi gitu. Jadi kita bikin slow motion ya. Jadi mediumnya atau si karetnya itu dia hanya akan bergerak naik dan turun. Sementara yang merambat itu adalah energinya gitu ya. Jadi bisa dipahami dari definisi yang sebelumnya bahwa kenapa kok medium tidak ikut bergerak ya karena memang zat perantara atau medium itu tidak bergerak. Yang bergerak itu atau yang berpindah atau yang merambat itu adalah energi dari si getaran itu sendiri yang kemudian disebut dengan gelombang kayak gitu. Oke ya. Ini di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada amplitude ya atau amplitudonya dari gelombang ini adalah 2. Jadi ini kan ada 2 satuan nih dari titik seimbang yang warnanya hijau ini, kemudian ada 2 kotak. Nah, 2 kotak ini di sini ya, dari sini ya. Ini kotak 1 dan kotak 2. Ini adalah 2 cm. Kalau bisa dibikin 1 cm bisa sih. Nah, segini berarti ini 1 cm. Ini frekuensinya adalah 1 Hz yang mainnya di mana frekuensi ini 1 Hz itu berarti bahwa dalam 1 detik terjadi 1 getaran kayak gitu. Dalam 1 detik terjadi 1 getaran. Kalau misalnya 1 detik ada 1000 getaran, maka ya 1000 Hz gitu frekuensinya kayak gitu atau gelombang. Oke, kemudian berdasarkan energi dari suatu getaran yang merambat dalam bentuk gelombang gitu ya. Itu ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis gelombang. Yang pertama adalah gelombang mekanik atau mekanis dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik atau magnetis. Apa bedanya gitu? Kalau misalnya gelombang mekanis itu adalah gelombang yang dia dalam perambatannya itu memerlukan zat perantara atau medium atau media. Harus ada medianya. Kalau nggak ada medianya maka dia nggak bisa merambat. Misalnya apa mekanis? Misalnya adalah suara. Karena suara itu butuh suatu medium ya, butuh udara, butuh zat padat, butuh zat cair untuk bisa merambat gitu. Nah, emang ada yang nggak butuh medium? Ada, yaitu si gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah cahaya gitu kan. Cahaya itu kan dari luar angkasa sana ya, maksudnya dari sistem tata surya gitu, matahari misalnya. Dan kalau misalnya melewati ruang hampa udara, tapi akhirnya bisa nyampe ke bumi juga tuh cahayanya gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa si cahaya itu termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ada di WSE kalian halaman 120 itu ada percobaan gitu. Nanti bisa kalian coba atau kalian baca-baca di situ. Intinya adalah bahwa sama seperti video yang ditunjukkan Miss Ais sebelumnya bahwa ada titik gitu ya yang di Miss Ais bilang sebagai suatu tali atau karet yang terikat pada suatu tali gitu ya. Nah, itu juga sama kayak gini di percobaan ini. Tapi intinya adalah kesimpulan dari percobaan itu adalah bahwa percobaan itu membuktikan bahwa sebenarnya gelombang itu merambat hanya menghantarkan energi atau merambatkan energi dan mediumnya itu tidak ikut merambat, mediumnya ya tetap aja gitu, yang tertransfer itu adalah energinya kayak gitu. Lanjut, kalau misalnya tadi udah ngomongin berdasarkan mediumnya,
kan ada ini ya, ada yang mekanis dan ada yang elektromagnetis gitu. Nah, kalau misalnya di sini berdasarkan arah rambat dan arah getarannya gitu ya, itu ada yang namanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa bedanya? Kalau transversal itu gelombang yang rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Oke, jadi highlight di sini adalah sejajar dan tegak lurus. Nah, kalau transversal ini, kalau gelombang transversal itu rambatannya tegak lurus dengan arah getaran, sedangkan longitudinal itu arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatannya. Oke, mungkin nggak jelas ya kalau misalnya hanya dengan kata-kata, tapi kita bisa ngecek di sini. Oke, bisa kalian perhatikan bahwa ini adalah arah panah ke sana, ini adalah arah rambatnya ya, menuju ke kanan. Nah, sementara itu arah rambatannya ke sana, tapi arah getarannya itu tegak lurus gitu ya. Kalau ini ke sana, ini ke kiri kanan gitu ya, ke kiri kanan getarannya. Ini arah rambatannya ke kiri kanan, tapi ini getarannya itu naik turun atas bawah gitu kan. Berarti kan atas bawah itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Makanya di sini dinamakan gelombang transversal. Oke, dan di gelombang transversal ini ada banyak sekali istilah-istilah yang perlu kalian ketahui. Salah satunya di sini yang pertama adalah lambda atau panjang gelombang. Jadi simbolnya seperti ini dan ini dibaca lambda. Cara bikinnya biasa sih, jadi kayak thread gini terus gini. Lambda. Kayak mungkin di di Mandarin kan juga ada huruf-huruf Cina gitu ya. Nah, mungkin ada yang sama, tapi ini dibacanya lambda gitu. Dan dia menyimbolkan panjang gelombang transversal. Nah, yang perlu diperhatikan dari panjang gelombang transversal ini, di sini tertulis A, B, C, D, E itu merupakan lambda. Jadi dari A sebelah sini, B di sini, kemudian C, kemudian D, dan sampai kepada E, ini adalah satu lambda atau satu gelombang. Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu bukit gitu ya. Jadi ini adalah satu bukit dari A, B, C itu dihitung sebagai satu bukit, kemudian C, D, E itu adalah satu lembah. Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu gelombang itu sama dengan lambda, satu lambda sama dengan satu bukit dan satu gelombang. Kemudian simpangan terbesar itu disebut dengan amplitudo. Nah, kalau di sini kita bisa melihat bahwa amplitudo itu terletak di ini, setinggi ini ya, setinggi B, setinggi dengan D dari titik seimbangnya dari sini, dari tengah gitu. Jadi di sini makanya dibilangnya amplitudo itu adalah dari B ke B aksen, ini adalah amplitudo. Kemudian dari D ke D aksen, itu adalah amplitudo dari si gelombang transversal ini kayak gitu. Simpangan terjauh. Kemudian dasar gelombang di sini ada D gitu ya. Ada juga H di sebelah sini, H. Kemudian puncak gelombang di sini ada B dan F ya. F yang ada di sini, B yang ada di sini. Kemudian lembah gelombang itu ada C, D, E seperti yang Miss Ais tadi sampaikan. Kemudian waktu tempuh satu gelombang itu adalah, jadi ini waktu tempuh satu gelombang ya guys. Jadi harus kalian ingat-ingat bahwa satu gelombang itu ditempuh dalam suatu periode disimbolkan dengan T dan satuannya adalah sekon. Kemudian jumlah gelombang dalam satu sekon atau jumlah getaran dalam satu sekon itu dinamakan dengan frekuensi, simbolnya F, dan satuannya adalah hertz. Kemudian ada juga istilah kecepatan gelombang. Ini biasanya disimbolkan dengan huruf V gitu ya, V atau velocity kalau dalam bahasa Inggris. Itu satuannya adalah meter per second dan dia sama seperti kayak ngitung jarak dibagi dengan waktu. Nah, jaraknya berapa? Misalnya sampai di sini, ini panjangnya adalah dari awal dari A sampai ke sebelah sini misalnya ini adalah 20 meter gitu kan. Dalam waktu berapa nih? Misalnya 10 second. Ya udah tinggal dihitung aja. Berarti V-nya sama dengan panjangnya berapa? 20 meter per waktunya adalah 10 second. Berarti adalah 2 meter per second. Kayak gitu. Gampang ya. Nah, di sini adalah contoh gelombang transversal gitu. Jadi di sini ada gelombang air gitu ya. Mungkin ada di sini kalian bisa mengamati ya bahwa ada suatu lembah, ada bukit, ada lembah, ada bukit lagi, ada lembah, ada bukit gitu ya. Nah, itu kalau misalnya digambarkan kita lihat dari samping persis gitu ya, kita akan melihat seperti ini. Ada lembah, ada bukit, ada lembah, ada bukit gitu. Nah, ini makanya gelombang yang ada di air itu sebenarnya adalah gelombang transversal karena arah rambatannya itu tegak lurus dengan arah getaran atau gelombangnya kayak gitu. Nah, kita akan lanjut ke jenis gelombang yang kedua, yaitu adalah gelombang longitudinal, di mana arah rambatannya itu sejajar dengan arah getarannya, gitu. Jadi, di sini ada pegas atau slinky, gitu ya. Ini di sini ada renggangan, gitu. Kemudian ada rapatan, ada renggangan, dan rapatan. Kalau misalnya tadi lambda dari gelombang transversal itu adalah adanya satu bukit, kemudian satu gelombang, gitu ya. Maka kalau di gelombang longitudinal ini, satu gelombang atau satu lambda
itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jadi ini adalah satu gelombang sebenarnya, kayak gitu ya. Dan apa sih hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang? Jadi kalau misalnya kalian merhatiin, ini kan masih musim hujan nih, ya kan? Masih kalau misalnya musim hujan tuh biasanya kadang ada kilat, ada guntur gitu ya. Nah, biasanya yang pertama kali kita lihat itu cahaya dulu, baru nanti suaranya nyusul gitu kan. Ya nggak sih? Ya kan? Jadi kayak cahaya, kilat gitu, cepet biasanya. Terus habis itu selang beberapa lama kemudian baru suaranya muncul. Nah, karena sebenarnya emang ada perbedaan kecepatan dari si gelombang ya. Jadi kan cahaya itu gelombang, kemudian bunyi itu juga gelombang gitu kan. Nah, cahaya itu punya kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Banyak banget 3,00000 gitu kan, meter per second. Jadi cahaya itu kecepatannya luar biasa. Nah, kalau misalnya bunyi, itu dia kecepatannya hanya 340 meter per second. Gitu. Tapi kalian bisa bayangin gak sih, bunyi itu kecepatannya 340 meter per second. 340 meter itu kira-kira dari sini, dari kelasnya kelas SMP di belakang gitu sampai 340 meter tuh paling nyampe ke depan gerbang sekolah sekitar segitulah. Jadi suara Miss Ais dari kolam renang misalnya itu bisa nyampe ke depan satpam sana itu ya jarak segitu bisa ditempuh dalam 1 detik kayak gitu. Itu oleh si bunyi itu tadi, bunyi atau suara cukup cepat, cuman masih kalah cepat dengan cahaya kayak gitu ya. Nah, kemudian kayak gimana hubungannya? Jadi kalau cepat lambat gelombang itu tadi seperti yang Miss Ais katakan bahwa simbolnya adalah V, jadi bukan F ya, tapi V. Dan V itu sama dengan lambda atau satu panjang gelombang dibagi dengan periode atau T. Kemudian bisa juga kita menggunakan kecepatan itu sama dengan lambda dikali dengan frekuensi dari si gelombang. Oke, kita bisa lihat di sini ada pemantulan gelombang. Jadi gelombang itu juga bisa dipantulkan, guys. Gitu. Kita ada contoh di sini ada dari buku gitu ada ujung bebas tali. Ini ujung bebas ya, yang sebelah sini ujung bebas. Terus di sini ditautkan dengan suatu apa ya tembok gitu, dan dia nggak bisa bergerak, nggak bisa geser talinya. Kalau misalnya kita kasih usikan dari sini, ya kita angkat dari sini, maka dia bakalan merambat ke sini. Nah, nanti dari sini dia akan dipantulkan balik ke sana, balik ke kiri lagi kayak gitu. Ini ujungnya tetap ya di sini. Kalau misalnya ujungnya itu bisa naik turun, nah dia bisa naik turun juga kayak gini. Tapi nanti juga bakalan terjadi pemantulan ke arah kiri lagi. Nah, ini adalah contoh kejadian pemantulan gelombang. Mungkin kalau misalnya kalian mengusik suatu cairan gitu ya di ember gitu di tengah, nanti dia bakalan tertransfer gelombangnya itu ke pinggiran ember, nanti akan menabrak dinding ember dan akan balik lagi ke tengah kayak gitu. Jadi pantulan gelombang ini terjadi di mana-mana ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian berada di suatu tempat yang kadang muncul gema atau gaung. Nah, itu juga salah satu kejadian pemantulan gelombang sebenarnya. Oke, kita langsung ke latihan soal, dan latihan soalnya ini sudah ada di autentik kalian yang membahas tentang getaran maupun gelombang. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang menunjukkan satu gelombang adalah yang mana? Satu gelombang itu apa? Kalau misalnya dia transversal, maka terdiri dari bukit lembah. Kalau misalnya dia gelombang longitudinal, maka dia terdiri dari rapatan dan renggangan. Karena di sini sepertinya adalah transversal ya, karena tidak ada rapatan dan renggangan, maka kita bisa tunjukin bahwa satu gelombang itu adalah satu bukit, ya kemudian ada satu lembah. Jadi A, B, C itu merupakan satu gelombang. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke. Kemudian yang kedua, perhatikan gelombang transversal berikut. Cepat rambat gelombang transversal di atas adalah gitu kan. Ini cepat rambat ya. Jadi kita kalau misalnya ada soal kayak gini, itu kita langsung aja hitung jarak dari titik di sini sampai ke titik yang ada di sebelah sini. Ini jaraknya berapa? Kita bisa melihat di sini bahwa jarak setengah bukit itu adalah 2 meter gitu ya. Berarti jarak dari setengah gelombang gitu ya atau satu bukit itu adalah 4 meter, ya kan? Ini 2 meter lagi, ini 2 meter lagi, dan ini 2 meter lagi. Sehingga satu gelombang itu jaraknya adalah atau lambda itu adalah 8 meter, ya nggak? Lalu kenapa gitu kan? Ya langsung aja kita hitung, boleh nggak sih kita misalnya tadi V itu sama dengan lambda dibagi dengan T. Nah, tapi T-nya ini apa gitu kan? T ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang. Itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang? Jadi kita bisa cek kalau misalnya dari, ini kan waktunya yang mana Miss gitu kan? Ini ada sekon nih, ya kan? Sekon, waktunya yang mana? Waktunya itu yang ada di sini. 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 ini adalah waktunya. Nah, karena di sini ada 0,5 di sini ya, start dari sini, maka dia melewati satu lembah gitu kan. Dan di sini udah ada setengah bukit.
maka harus tambah lagi setengah bukit lagi biar jadi 1 lambda, ya nggak? Berarti ini udah lambda. Berarti berapa nih waktunya? Dari 0,5 sampai 2,5 ini berapa nih? Ya tinggal dihitung aja. 2,5 dikurangi 0,5. Berarti hasilnya adalah 0,2. Berarti periodenya itu adalah 2 second. Jadi kita bisa hitung 8 meter per 2 second. Jadi hasilnya berapa? 4 meter per second. Jadi jawabannya adalah beta. Oke, nomor 4. Bunyi tidak dapat merambat melalui hampa udara lah, ya kan? Jadi jawabannya adalah delta. Karena bunyi itu adalah gelombang mekanik ya. Dia butuh medium. Kalau hampa berarti kan tidak ada. Ya, jadi jawabannya adalah delta ya. Kemudian nomor 11. Nomor 11 itu gelombang yang terdiri dari rapatan dan renggangan disebut gelombang elektromagnetik. Itu kan yang nggak pakai medium gitu kan. Kalau mekanik itu yang pakai medium. Berarti jawabannya adalah longitudinal. Charlie. Move ke nomor 12. Perhatikan gambar gelombang berikut ini. Panjang gelombangnya adalah kita langsung cek aja di sini ya. Panjang gelombang itu kan maksudnya di sini sepertinya bukan panjang gelombangnya ini adalah 15 meter ya, tapi yang ditanyakan adalah sepertinya adalah lambdanya itu berapa gitu kan. Lambda atau satu gelombangnya itu berapa meter gitu. Jadi kita cek aja di sini ada berapa bukit dan lembah, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Karena ini ada panjangnya ini total dari sini sampai ke sini adalah 15 cm. 15 cm dibagi 5 berarti hasilnya adalah 3. Berarti di sini sampai ke sini itu 3. Di sini nyampe ke sini itu 3 lagi, di sini nyampe ke sini 3 lagi dan seterusnya gitu kan. Berarti panjang gelombangnya adalah 6 ya kan, karena 3 tambah 3. Jadi jawabannya adalah alfa. Sekarang ke nomor 15. Banyaknya puncak dan lembah pada gambar gelombang berikut adalah, wah gampang banget. Tinggal kita amati aja. Ini ada satu bukit gitu ya. Kemudian ada satu lembah. Ini ada berarti udah ada satu gelombang ya kan. Ditanyain berapa pucuk, berapa lembah gitu kan. Pucuknya ada berapa? Ada 1, ada 2 gitu kan. Berarti 2 puncak dan ada 2 lembah. Ya udah berarti jawabannya adalah alfa. Kita lanjut ke nomor 18. Jarak rapatan dan renggangan yang berdekatan pada sebuah gelombang longitudinal adalah 40 cm. Ini adalah rapatan dan renggangan yang berdekatan 40 cm. Berarti di sini bisa dibilang bahwa lambda dari si rapatan dan renggangan ini adalah 40 cm atau 0,4 meter. Jika setiap detik gelombang itu menempuh jarak 240 meter, frekuensi gelombang itu berapa nih? Berarti kan sebenarnya ada gelombang itu tuh panjangnya 240 meter. Nah, berarti dalam sekian ini itu terdiri dari berapa lambda gitu kan? Ya nggak? Ya kan? Jadi kita bisa nyari si frekuensinya karena di sini dia dibilangnya V itu sama dengan 240 meter per second gitu kan, setiap detik ya kan. Nah, kita tahu bahwa V itu sama dengan lambda per T. Ya enggak? Atau bisa juga lambda dikali F. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah frekuensinya, ya udah kita langsung Kita langsung tulis aja berarti V-nya berapa? 240 meter per second sama dengan lambdanya adalah 0,4 meter gitu kan, dikali dengan frekuensi. Nah, berarti kita nyari frekuensinya caranya gimana? Berarti 240 meter dibagi dengan 0,4. Nah, 0,4 ini setara dengan berarti 240 dibagi dengan 4 per 10 gitu kan, sama dengan F. Caranya gimana? Kita bawa ke sini biar gampang. 240 dikali 10 per 4 gitu ya. Berarti hasilnya berapa? 24 dibagi 4 berapa sih? 6 ya? 6 berarti hasilnya adalah 600 Hz. Jadi frekuensinya adalah 600 Hz harusnya, tapi di sini nggak ada. Ya udah kita bikin jawaban E, jadi 600 Hz. Jadi jawabannya adalah E gitu ya. Nomor 23. Gelombang pada tali merambat dengan data seperti gambar ya. Ini di sini ada amplitudonya. Ya, amplitudonya adalah 20 cm. Kemudian dari ini ada suatu jarak gitu 50 cm. Nah, ini kan jarak dari gelombang yang kita tidak tahu jumlahnya berapa kan. Jadi kita bisa ngitung ini sebenarnya ada berapa gelombang sih? Ada ini sampai ke sini, ini adalah satu gelombang gitu kan. Kemudian ini adalah setengah gitu ya, setengah gelombang ditambah dengan ini setengah bukit dan ini adalah setengah bukit. Jadi ini ada yang ungu dan biru itu mereka adalah satu gelombang lagi gitu. Jadi sebenarnya 50 cm ini untuk 2 gelombang. Jadi lambdanya berapa dong? Lambdanya berarti 50 cm dibagi 2. Berarti lambdanya itu adalah 25 cm kayak gitu. Atau boleh juga ditulis 0,25 meter. Nah, ditanyain adalah
frekuensi nih dan cepat rambat gelombang. Nah, frekuensi itu cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah dengan frekuensi itu sama dengan N per T, ya enggak? Nah, kita cari aja. N-nya ada berapa nih? Di sini ada keterangan T-nya adalah 0,5 second ya. 0,5 second, berarti nanti bisa kita tulis di sini 0,5 gitu kan second. Nah, N-nya ada berapa? N itu adalah jumlah gelombang. Nah, kalau gitu jumlah gelombangnya ada berapa nih gitu kan, berarti kita hitung aja, ini ada 1 gelombang, 2 gelombang, dan 3 gelombang, berarti 3 gelombang, jadi kita tulis 3, jumlah gelombangnya ada 3, berarti kan 3 dibagi 0,5 itu kan sama aja kayak 3 dibagi dengan 5/10, ya enggak? Nah, tapi kalau bisa juga 3 dikali 10/5. Sebenarnya setengah sih, cuman ya udahlah biar gampang aja. Jadi kan 3 kali 2, ya nggak sih? Jadi hasilnya adalah 6 Hz gitu. Nah, masalahnya di sini yang 6 Hz itu ada 3 nih, ada A, B, D. Ini udah misalnya lingkarin yang B karena udah keduluan jawabnya. Cuman kita harus juga memastikan bahwa cepat rambatnya itu beneran 1,5. Nah, cara ngeceknya gimana? Tinggal kita tulis saja kecepatan itu sama dengan panjang tempuhnya gitu ya, panjang gelombang yang ditempuh dibagi dengan waktu. Sama kayak JKW gitu biasa, JKW jarak kecepatan waktu gitu kan. Maka panjangnya berapa nih? Nah, panjangnya itu kan dari ujung kiri sini sampai ke sebelah kanan mentok ini. Panjang 3 gelombang itu ada berapa? Kalau 2 gelombang aja tadi adalah 50 cm, berarti kalau misalnya ditambah 1 gelombang lagi hasilnya berapa? Oh ya, sekitar 0,75 meter dibagi dengan waktu. Waktunya untuk menempuh 3 gelombang itu tadi sebanyak 0,5 second. Jadi kita bisa tulis bahwa 75/100 dibagi dengan 5/10. Atau 5/10-nya ini bisa kita jadikan setengah gitu ya. Jadi kita bisa tulis 75/100 dikali 2. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 75 dibagi 100, kalau misalnya dibagi 25 nih berapa nih? 3 ya. Kalau dibagi 25 ini hasilnya adalah 4, berarti otomatis di sini adalah sama dengan 6/4. Nah, 6/4 tuh kira-kira berapa? Itu sama dengan 3/2. 3/2 itu ya 1,5. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang Bravo. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Jarak 2 puncak gelombang transversal terdekat pada tali 40 cm. Nah, karena di sini Miss Ais sadar diri bahwa gambaran Miss Ais itu jelek, jadi Miss Ais langsung kasih diagram aja ya. Jadi ada titik di sini gitu ya. Dengan titik yang ada di sini, ini jaraknya adalah 40 cm gitu kan. Waktu untuk menempuh 2 puncak gelombang terdekat gitu ya. 2 gelombang terdekat. Berarti dari sini sampai ke puncak gelombang terdekat. Berarti di sini waktunya adalah 0,2 sekon. Frekuensi dan cepat rambat gelombang tersebut adalah, nah sebenarnya ketika ada dibilang di sini jarak 2 puncak gelombang, sebenarnya ini maksudnya ada, apakah ini sudah dalam 1 lambda? Jawabannya adalah iya. Kenapa bisa gitu? Coba kita perhatikan bareng-bareng ya di sini bahwa ini adalah 1 lembah, gitu kan? 1 lembah. Ya kan? Kemudian di sini ada setengah bukit, ditambah setengah bukit, jadilah 1 bukit gitu kan. Jadi ada 1 lembah dan 1 bukit. Nah, jadi sebenarnya lambda panjangnya adalah 0,4 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang itu adalah namanya adalah periode, ya nggak? Periodenya berarti 0,2 sekon, ya nggak sih? Ya kan? Nah, di sini ditanyakan frekuensinya. Nah, kita tahu bahwa frekuensi itu bisa kita cari dengan cara seperti gitu. Jadi kita langsung bagi aja, ini 1 dibagi dengan ini. Caranya gimana? Ya, tinggal tulis saja. Misalnya tulis di sebelah sini ya, bahwa frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan 2/10 gitu kan. 0,2 itu maksudnya adalah 2/10. Jadi sama dengan 1 dikali 10/2. Jadi hasilnya adalah 5 Hz. Ya udah kan, udah jelas jawabannya adalah Bravo. Cuman untuk bisa menentukan cepat rambat gelombangnya gimana, Miss? Gitu kan. Ya, untuk menentukan cepat rambat gelombangnya ya kita tulis saja. Tadi P itu sama dengan lambda per T gitu kan. Jadi lambdanya berapa? 0,4 meter per 0,2 sekon. Tinggal ditulis saja 4/10 dibagi dengan 2/10 gitu kan. Jadi 4/10 dikali 10/2. Jadi ini hasilnya adalah 2, ya 2 kan, 2 meter per second gitu. Dan ingat kita harus samakan satuannya ya. Di sini ada meter per second. Jadi jawabannya adalah Bravo, benar. Kita jawab nomor 30 ya. Jika sebuah pegas dimampatkan lalu dilepaskan, maka akan dihasilkan suatu gelombang gitu kan. Pegas ya. Jadi pegas itu kan mirip dengan selingki atau dengan seperti yang spiral itu tadi ya. Nah, itu kalau misalnya dimampetin terus habis itu dilepas gitu ya, dia akan ada rapatan dan renggangan gitu ya, akan membentuk gelombang. Nah, gelombang yang dihasilkan merupakan
Gelombang apa? Gelombang, ya jelas karena ada rapatan dan renggangan itu pasti namanya longitudinal. Kenapa jawabannya bukan mekanik? Karena di sini mekanik sama elektromagnetik itu berdasarkan medium. Oke, sekarang nomor 32. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang dimaksud dengan jarak satu gelombang. Jarak satu gelombang itu berarti yang mana? Apakah A nyampe ke E? Jadi dari sini ya, sampai ke sini. Tentu jawabannya adalah iya, karena ini adalah satu lembah gitu kan. Ditambah ini setengah gitu ya. Kemudian ditambah ini juga setengah. Berarti ini sebenarnya adalah satu gelombang. Jadi AE ini adalah yang benar. Jadi jawabannya adalah alfa. Kalau AH itu hanya setengah gelombang ya. AH itu hanya setengah gelombang. Karena di sini ada setengah bukit, ada setengah lembah. Jadi itu adalah setengah. Kemudian kalau BE, B sampai ke EI ini dia hanya satu setengah gitu kan. Dari satu bukit, satu lembah kemudian ditambah setengah. Jadi satu setengah doang. Kalau CF ini dia juga satu setengah. Di sini ada satu dan setengah ya kan di sini. Berarti benar jawabannya adalah alfa. Oke, nomor 33. Sebuah selingki yang diberi usikan membentuk gelombang longitudinal dengan laju 1 meter per second. Jadi ini adalah kecepatannya ya. 1 meter per second. Kemudian jika dalam waktu 6 second terbentuk 3 rapatan dan 3 renggangan, nah artinya dalam 6 second itu terjadi 3 gelombang. Nah kalau misalnya 6 second ada 3 gelombang, berarti satu gelombangnya berapa? Ayo, berarti satu gelombangnya dalam waktu berapa? 2 second. Nah di sini nilai periodenya adalah, ya udah kan jawabannya jelas banget. Jawabannya adalah alfa. Jadi periode itu adalah waktu satu gelombang. Periode gitu, kayak periode presiden, periode apalah gitu. Periode itu kan satu kali masa jabatan ya, jabatan, satu kali gelombang, satu kali getaran. Nah itu ada periode. Oke, jadi jawabannya adalah 2. Nomor 35 sekarang. Pada saat kalian menjatuhkan batu ke kolam yang tenang gitu kan, kalian akan melihat riak merambat ke pinggir kolam lalu kembali lagi ke tengah gitu. Hal ini menunjukkan gejala ada pemantulan gelombang. Jadi jawabannya adalah yang beta. Oke. Thank you buat yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah setia untuk mendengarkan penjelasan dari Miss Ais dan semoga kalian selalu mendapatkan nilai terbaik untuk bisa naik ke kelas 9. Oke, see you and thank you. Bye.